Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Ku tahu ini terbaik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih atas anugerah yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Semalam Tuhan menjaga istirahat kami, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Dan sebelum kami memulai
kehidupan kami hari ini, mengerjakan banyak aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami rindu datang kepada Tuhan untuk memohon kekuatan. Kami rindu kepada Tuhan untuk memohonkan berkat, sehingga kehidupan kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau mengurapi kami persatu persatu, dan Engkau menaungi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau juga menolong kami semuanya untuk boleh mengerti setiap firman Tuhan yang tertabur pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan juga akan pakai mulut dan lidahnya untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal 21. Kita akan membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yohanes pasal 21 ayat yang kelima dan keenam. Bagian dari perikop ini mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Tetapi kita akan membaca ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki bulan Februari, hari kelima di tahun 2025. Dan kita mengetahui bahwa di awal tahun ini banyak sekali ramalan, banyak sekali perbincangan, banyak sekali prediksi, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh dengan pergumulan yang berat. Baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang kesehatan, baik itu di bidang pekerjaan, baik itu di bidang apapun yang ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Dan tentunya itu menjadi sebuah pergumulan sendiri bagi kita, termasuk di dalamnya orang-orang percaya. Bagaimana kita menanggapi setiap sikap, setiap hal yang ada di dalam masyarakat tentang tahun 2025. Lepas dari setiap ramalan, setiap prediksi yang ada di tahun 2025, tentunya kita sebagai orang percaya tetap meyakini bahwa di tahun-tahun yang lalu Tuhan ada bersama kita. Tentunya di tahun 2025, meskipun berat keadaannya, Allah juga akan sanggup bersama-sama dengan kita dan memberikan kepada kita kekuatan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa dibayangkan jikalau kita ada di dalam situasi dan kondisi di mana seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu ada di dalam kitab Yohanes pasal 21. Diceritakan di sini ketika mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka kembali kepada kehidupannya yang lama, yaitu menjadi sebagian dari mereka adalah menjadi seorang nelayan. Dan diceritakan di sini ketika mereka mencari ikan di Danau Tiberias, ternyata ketika mereka mengerjakan atau mencari ikan itu dari pagi sampai dengan siang tidak mendapatkan apapun itu. Dan tentunya mereka diwarnai dengan kekecewaan, capek tentunya, kepanasan, letih gitu ya. Dan mungkin harapan mereka putus gitu ya. Sedemikian panjang dan waktu yang sudah mereka pergunakan sudah letih lesu gitu ya. Mereka tidak mendapatkan apapun ketika mereka mencari ikan itu.
Namun ketika kemudian Tuhan Yesus ada datang kepada mereka dan bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan jawab mereka pun dengan jujur mengatakan tidak ada. Dan ketika Yesus melanjutkan kembali, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Cerita ini akan berbeda ketika dalam kondisi yang sangat letih, lesu, sangat capek, sangat panas, dan sudah seharian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Mungkin bisa dimengerti orang atau murid-murid Tuhan Yesus ini akan mengatakan, "Kami sudah sehari tidak mendapatkan ikan. Kami sudah lama, cukup lama, dari pagi sampai dengan saat ini tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa kamu menyuruh kami untuk menebarkan jala ke sebelah kanan?" Bisa jadi murid-murid Tuhan Yesus bisa mengatakan seperti itu karena ada dalam keadaan letih gitu ya, panas, kemudian capek, kemudian kecewa gitu ya. Tetapi ternyata pada kenyataannya murid-murid Tuhan Yesus menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sehingga mereka lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam sebuah situasi dan kondisi di mana kita diperhadapkan kepada sebuah pergumulan yang sangat berat gitu ya. Kemudian kita melihat sekeliling kita memiliki sebuah angan-angan, harapan, kehidupan yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan kita harapannya baik-baik saja, harapan kita, doa-doa kita terjawab. Tapi ternyata situasi dan kondisi itu membuat kita bertanya gitu ya, kenapa hidup aku seperti ini gitu ya. Dan kita melihat di sekeliling kita, kenapa orang lain, mungkin dalam tanda kutip, orang yang mungkin jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tetapi kehidupan mereka baik-baik saja, kehidupan mereka tercukupi, kehidupan mereka sukses dalam pekerjaan, mereka sukses di dalam keluarga, mereka sukses di dalam karir. Sementara aku, orang yang begitu sangat dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata aku seperti ini saja. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam situasi dan kondisi seperti itu, kemudian Tuhan mengatakan ataupun memberikan kepada kita sebuah jalan keluar, tetapi kita mengatakannya sepertinya sesuatu hal yang tidak mungkin dikerjakan, atau bisa dikatakan impossible kalau saya mengerjakan ini. Bisa jadi membuat kita ragu-ragu, bisa jadi membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bisa jadi juga kita kalau semakin parahnya lagi meninggalkan Tuhan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Dalam situasi kondisi dia ditinggalkan oleh seorang gurunya, seorang sahabat Tuhannya gitu ya. Dan mereka kembali kepada kehidupannya, ada rasa kecewa, ada rasa bimbang, ada rasa takut. Dan ketika mereka kembali kepada kehidupannya menjadi seorang nelayan, ternyata mereka juga mendapatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seharian tidak mendapatkan ikan, tetapi pada suatu ketika Tuhan Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu, mereka tetap mengerjakan bagian itu yang mungkin secara nalar dikatakan oleh mereka, apa mungkin dapat ikan lagi, kok disuruh menebarkan lagi. Tapi ternyata mereka mengerjakan itu, dan nyatanya mereka mendapatkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan, yaitu mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sama juga dengan kita. Ketika kita diperhadapkan kehidupan yang begitu sangat pelik, sulit gitu ya.
sulit untuk dinalar, sulit untuk difikirkan. Apa mungkin bisa terjadi? Apa mungkin saya bisa melampauinya? Apa mungkin bisa saya menghadapinya? Persoalan-persoalan, pergumulan, baik itu kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, kehidupan anak-anak kita. Tetapi ketika kita mengerjakan sesuatu bagian kita dengan tulus, kita mengerjakan sesuatu kehidupan kita dengan setia, dan terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan, kerjakan yang menjadi bagian kita itu. Jangan pernah kemudian kita meninggalkan Tuhan, dan berikan waktu dan ruang untuk Tuhan mengerjakan bagiannya menurut apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Ketika kita sama seperti dengan murid Tuhan Yesus, menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, sesuatu hal yang tidak kita nyana, tidak kita pikirkan akan terjadi. Sama, ketika Tuhan berkata kepada kita, setialah kepadaku, teruslah mengikut aku, apapun kondisi kamu, apapun beratnya kehidupan kamu, dan kamu tetap setia kepada Tuhan, meskipun sangat berat, biarkan Tuhan kemudian bekerja dengan caranya sendiri. Dan saya percaya Tuhan juga akan mendatangkan sesuatu hal yang mukjizat bagi kehidupan kita yang tidak pernah kita pikirkan, karena kita juga sudah melakukan bagian kita. Sama ceritanya ketika murid-murid Tuhan Yesus itu disuruh untuk menebarkan jala, menolak misalnya saja, mereka juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Sama juga ketika kita menolak, kita tidak setia lagi kepada Tuhan, kita karena kecewa meninggalkan Tuhan, dan kita pun juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadapi tahun 2025 itu dengan penuh rasa kepercayaan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari depan, di minggu depan, di bulan depan, bahkan di tahun depan. Kita tidak tahu rencana kehidupan kita, yang skenarionya adalah Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, ketika kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan kita mengerjakan bagian kita masing-masing seperti apa yang Tuhan firmankan, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, mukjizat itu pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Tetap semangat di dalam kehidupan kita, dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih, karena rancangan Tuhan indah dan baik bagi kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini kami memperoleh firman-Mu melalui kehidupan murid-murid Tuhan. Bagaimana di tengah pergumulan, kekecewaan, kepayahan dan kelelahan mereka, namun mereka tetap setia dan mengikuti setiap hal yang Engkau titahkan kepada mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan sesuatu hal yang di luar pikiran ataupun perkiraan mereka. Tuhan, kami juga ingin mempercayakan kehidupan kami secara utuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memampukan kami tetap setia dan mengikut Tuhan selama-lamanya. Dan kami mempersilahkan Tuhan juga melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan kami menurut kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada hari ini. Engkau memberkati kehidupan kami hari ini, menyertai dan menolongnya. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.